Selamat malam. Berbagai negara di dunia saat ini terus berupaya untuk memerangi pandemi COVID-19. Kandidat vaksin saat ini terus dikembangkan oleh para peneliti, setidaknya membawa peluang harapan. Bahkan sejumlah negara sudah mulai melakukan pemesanan, termasuk Indonesia. Salah satu vaksin yang dipesan oleh pemerintah Indonesia adalah Sinovac asal Tiongkok yang saat ini dalam tahap uji klinis fase 3 di Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan keamanan vaksin, fakta serta mitos seputar vaksin dalam dialog Indonesia Bicara bersama saya Maya Karim. Dan saudara, langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini yang telah hadir secara virtual. Ada Profesor Cissy Kartasasmita, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Prof. Cissy. Selamat malam. Kabar baik ya, Prof? Dan selamat malam para pemirsa TVRI. Baik, Prof, sebelum kita membahas terkait dengan keamanan vaksin itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita menyamakan dulu pemahaman terkait dengan vaksin, vaksinasi, dan imunisasi yang kadang penggunaan istilahnya kita masih salah dalam penyebutannya. Bagaimana, Prof? Ya betul, memang vaksin adalah sediaan yang mengandung antigen. Antigen itu bisa bakteri, bisa virus, kuman, jadi yang akan kita tuju untuk mendapatkan imunitasnya. Bisa berupa seluruh kumannya yang masih hidup dilemahkan, bisa juga yang hanya partikel-partikelnya saja, bagian-bagiannya saja. Nah, dia akan masuk ke dalam badan kita, dimasukkan dan menghasilkan reaksi. Nah, waktu kita memasukkan itu namanya vaksinasi. Vaksinasi adalah suatu proses untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia, yang kemudian akan mendapatkan reaksi atau respon dari sistem imunnya, menghasilkan antibodi yang akan menimbulkan imunitas. Nah, itu dinamakan imunisasi. Imunisasi adalah proses di dalam tubuh kita pada waktu vaksin sudah dimasukkan. Kadang-kadang vaksinasi, imunisasi dipertukarkan, ya memang nggak sama betul, tapi nggak beda-beda jauh. Baik, Prof. Cissy, di masyarakat juga terdapat pemahaman bahwa vaksin adalah atau vaksinasi adalah menyuntikkan penyakit ke dalam tubuh. Ini sebetulnya seperti apa cara kerja dari sebuah vaksin? Jadi vaksin itu tadi adalah virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan ataupun yang dimatikan, kemudian atau partikel bagian-bagian kecil. Sedangkan kalau virusnya sendiri adalah dia satu organisme yang bisa menyebabkan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan dengan leluasa melaksanakan suatu proses sehingga terjadi suatu penyakit pada orang tersebut. Tapi kalau vaksin, dia kan sudah tidak lagi aktif, sudah dilemahkan atau dimatikan atau hanya partikel, sehingga kalau dimasukkan dia tidak menyebabkan sakit, tapi akan menghasilkan antibodi. Memang sesudah sakit kena virus atau bakteri, orang akan menghasilkan antibodi, tapi dia harus sakit dulu. Kalau virus itu atau bakteri itu menyebabkan penyakit dulu, sakit, kemudian baru timbul antibodi. Kalau vaksin dia masuk, langsung dia merangsang memori sel ataupun sistem imun, timbullah antibodi tanpa dia sakit dahulu. Kalau sakit kan dia bisa sakit berat, harus masuk rumah sakit sampai meninggal pun, tapi kalau vaksin tidak. Baik, jadi artinya vaksin aman untuk diberikan ya, Prof? Vaksin aman karena sebelum diedarkan dia melalui beberapa tahap untuk keamanan ini. Apakah ada risiko dari sebuah vaksin, Dok? Risiko risiko sih selalu ada saja ya, tidak 100% itu keamanan. Tapi risiko yang biasanya terjadi itu ringan ya, biasanya kemerahan di tempat suntikan, atau dia ada demam yang dengan pemberian obat ataupun tanpa pemberian obat akan hilang sendiri. Tapi tidak sampai dia menyebabkan sakit yang berat yang bisa menyebabkan dia sampai harus dirawat ataupun itu seperti kalau dia kena infeksi. Jadi artinya masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pemberian vaksin ya, Prof. Lalu Prof, di masyarakat juga berkembang sejumlah kepercayaan. Salah satunya adalah kepercayaan mengenai bayi atau balita tidak diperbolehkan untuk diberikan vaksin. Bagaimana Prof menanggapinya? Itu memang kadang-kadang ya di masyarakat itu kita perlu memberikan pengertian. Bayi dari mulai baru lahir pun harus sudah diimunisasi. Imunisasi hepatitis B yang kita bilangnya B0, B yang pertama kali ya sebelum
kita sebutnya B0 itu, hepatitis B0, itu adalah pemberian hepatitis pada bayi yang baru dilahirkan, sesudah dia lahir, dibersihkan, kemudian diberikan vitamin K, langsung harus disuntik hepatitis B. Karena dia untuk mencegah penularan atau kalau terjadi suatu reaksi penyakit karena ibunya mempunyai virus hepatitis B. Ya. Kemudian dari situ dari bayi umur sesudah lahir, BCG, polio, ya itu adalah pada waktu kurang dari 1 bulan semua adalah baru lahir. Kemudian terus umur 2, 3, 4 ya, kemudian umur 9, kemudian 12, 15, 18 sampai 24 sampai besar sampai 18 tahun. Bahkan sekarang dewasa pun harus diimunisasi. Jadi dari mulai bayi lahir sampai anak kan sampai 18 tahun itu semua ada imunisasi. Baik, Prof. Cissy, selain itu di masyarakat juga tersebar mitos yang mengatakan bahwa pemberian vaksin bisa menimbulkan penyakit tertentu. Katakanlah ada yang percaya bahwa vaksin diberikan akan menimbulkan kanker atau akan menyebabkan autisme pada anak. Bagaimana sebetulnya fakta yang perlu disampaikan atau diluruskan kepada masyarakat? Ya betul, memang betul ya. Kadang-kadang masyarakat itu mendapatkan informasi-informasi yang mungkin tidak begitu jelas ya. Yang pertama kanker. Tidak bisa karena vaksin itu bekerja sangat spesifik. Artinya vaksin yang dibuat untuk penyakit difteri, dia hanya bisa untuk penyakit difteri saja dan dia tidak akan memberikan reaksi kemana-mana. Ya. Kemudian vaksin untuk kanker itu ada satunya, vaksin HPV yang untuk kanker serviks. Justru dia mencegah terjadinya infeksi dari human papillomavirus yang menyebabkan CA cervix itu. Jadi dia tidak menyebabkan kanker, tapi dia melindungi terhadap infeksi yang bisa menyebabkan kanker. Kemudian mengenai autism, dulu memang pernah ya, tahun 90-an awal itu, ada dokter namanya, Wakefield, itu dari Inggris, dia mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai hubungan MMR vaksin dengan autism katanya. Anak-anak itu. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu tidak memenuhi kaidah-kaidah penelitian yang benar. Jadi caranya dia meneliti, mengambil subjeknya semua tidak benar. Dan pada waktu itu sama Badan Kesehatan Dunia dan agen-agen resmi yang lainnya diteliti lebih lanjut, ternyata memang dengan jumlah yang lebih banyak tidak ada hubungannya antara vaksin itu dengan autism. Tapi berita itu udah kadung tersebar, ya seperti saya pernah dengar pada wartawan, kalau berita yang pertama itu yang akan dipercaya, berita selanjutnya tidak dibaca. Nah, padahal Wakefield itu akhirnya dia dipenjara, dia dipecat sebagai dokter, tidak boleh praktek sebagai dokter lagi karena kesalahan yang menyebabkan fatal. Sesudah ada Wakefield itu, banyak ibu-ibu yang tidak mau anaknya disuntik MMR itu, campak. Ya, campak. Sehingga dalam perjalanannya banyak terjadi kejadian luar biasa. Setelah Dr. Phipps mengeluarkan publikasi itu, akhirnya publikasi itu ditarik ya, memang di jurnal internasional yang sangat terkenal ya, ditarik, kemudian dilakukanlah penelitian ulang dan akhirnya ya itu dilakukan pengadilan atas yang bersangkutan karena itu menyebabkan banyak kematian, menyebabkan banyak KLB karena campak ya di dunia. Baik, jadi dapat dipastikan bahwa informasi yang menyatakan vaksin itu bisa menyebabkan kanker dan autisme, khususnya pada anak-anak, adalah informasi yang bohong atau itu hanya berupa mitos. Ya, betul. Baik, lalu Prof. Cissy, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin dan bagaimana keikutsertaan masyarakat Indonesia terhadap program imunisasi yang memang dijalankan oleh pemerintah Indonesia? Ya, program imunisasi nasional itu udah dari tahun 1978 di Indonesia, jadi sudah berkembang dengan baik. Jumlah vaksin yang tadinya 6, sekarang udah 12 yang disediakan pemerintah tanpa harus membayar ya. Nah, pada waktu sebelum pandemi memang cakupan udah bagus, sudah mencapai 90 untuk DPT 3. Jadi dievaluasinya itu tiap vaksin ya di sini. Kemudian memang yang agak tidak begitu bagus itu adalah MR ya, campak dan rubella itu belum bagus. Nah,
sebetulnya kenapa kita tidak memberikan yang terbaik untuk bayi-bayi kita, anak-anak kita, ya? Karena vaksin yang disediakan pemerintah itu sudah melalui berbagai pengamatan, berbagai diskusi, berbagai kerjasama, sehingga sebaiknya dilakukanlah pemberian vaksinasi itu. Cakupan sekarang turun disebabkan karena pandemi, tapi mudah-mudahan ke depan bisa naik kembali, bahkan mencapai apa yang harus dicapai untuk setiap vaksin. Itu ada capaiannya masing-masing. Baik, Prof. Cissy, kira-kira kenapa kemudian capaian vaksin di Indonesia atau imunisasi di Indonesia tidak bisa mendekati angka 100%? Apakah karena tadi adanya mitos ataupun kepercayaan atau justru ada faktor-faktor lain? Memang ada mitos, ada kepercayaan, tapi ada juga usaha dari sebagian masyarakat yang mungkin memberikan informasi yang tidak benar. Udah nggak usah pakai vaksin, cukup dengan herbal, dengan ASI, dengan apa gitu. Padahal itu tidak bisa. Vaksin itu memang spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi yang kita harus lakukan adalah memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat, meminta bantuan semua pihak, termasuk juga di sini dari unsur-unsur agama, MUI, karena banyak juga yang mengatakan bahwa mereka meragukan kehalalan vaksin itu. Padahal dalam hal ini saya kira Nepkes dan juga Bio Farma yang menghasilkan vaksin sudah bekerja sama dengan MUI juga. Ya, jadi itu memang banyaklah hal-hal yang harus diluruskan untuk mencapai cakupan yang tinggi, ya. Prof. Cissy, kita akan kembali berbincang, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Televisi Republik Indonesia. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara, masih bersama saya Maya Karim, dan masih membahas terkait dengan keamanan vaksin, serta fakta dan mitos seputar vaksin. Kami masih terhubung dengan narasumber kami, Profesor Cissy Kartasasmita, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Prof. Cissy, kita tahu bahwa uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 saat ini tengah dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Seperti apa dalam kacamata Prof. Cissy melihat uji klinis fase 3 ini, Prof? Uji klinik fase 3 dari Jawa Barat yang dilakukan di Jawa Barat di Bandung itu adalah uji klinik yang merupakan bagian dari fase 3 dari vaksin Sinovac yang dibuat di China. Ya, uji klinik itu biasanya yang fase 3 itu dilakukan di beberapa center, dan Bandung dalam hal ini kita melakukannya sebanyak 1.620 subjek yang relawan. Saya sangat senang sekali kita bisa mendapatkan kesempatan ini. Karena apa? Karena tentu kita sangat beruntung ya bisa melakukan uji coba secara baik dengan vaksin yang akan kita pakai di hari depan. Vaksin itu nanti akan dibuat oleh Bio Farma. Jadi kita melakukan vaksin yang akan dipakai oleh orang Indonesia, dipakai relawannya orang Indonesia. Penelitinya adalah peneliti tim dari Fakultas Kedokteran yang sudah seringkali melakukan penelitian bersama Bio Farma. Kemudian nanti kita juga bekerja sama dengan Bio Farma dan selalu diawasi oleh BPOM, sehingga kita merasa tenang, merasa lebih yakin bahwa ini adalah vaksin yang ke depan akan cocok untuk dipakai oleh masyarakat Indonesia. Prof, lalu apa sebetulnya yang kita tunggu dari uji klinis fase 3 ini? Jadi fase 3 ini, fase klinik itu ada praklinik, yaitu yang sebelum masuk ke manusia, biasanya di laboratorium atau di hewan, kemudian masuk uji klinik. Klinik fase 1 untuk lihat keamanan vaksin terutama, ya. Di situ dilihat dengan jumlah yang tidak terlalu banyak subjeknya. Kemudian fase 2 itu dengan jumlah relawan yang lebih banyak, mencapai 1.000, ya. Itu untuk melihat imunogenisitas. Jadi kemampuan vaksin itu untuk membuat antibodi dan juga keamanan. Yang ketiga, menilai juga keamanan, selain juga menilai imunogenisitas dan juga efikasi. Efikasi adalah kemampuan dari vaksin untuk melindungi seseorang yang telah divaksinasi untuk tertular penyakitnya. Ya. Jadi kita lihat nanti sesudah divaksin,
kita lihat 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya, setahun, berapa banyak itu yang sudah divaksin itu terlindungi dari infeksi penyakit COVID-nya. Ya, jadi itu adalah untuk mendapatkan vaksin yang aman, ya, yang efektif, ya, dan juga imunogenisitasnya baik. Itu ya yang kita harapkan nanti hasilnya dari penelitian di Bandung ini. Jadi kita masih menunggu hasil penelitian di Bandung terkait dengan efektivitas dan juga kebermanfaatan dari vaksin itu sendiri. Lalu Prof, apakah juga tim peneliti yang berada di Bandung juga mengikuti hasil uji klinik yang dilakukan di negara-negara lain terhadap merek yang sama? Ya, jadi di dunia itu banyak yang buat vaksin, lebih dari 200. Kemudian mereka membuatnya berdasarkan teknologi yang mereka punya yang sesuai. Nah, kebetulan yang sesuai dengan yang ada di Bandung ini, Sinovac itu ada Sinopharm yang lainnya. Nah, ini 2 vaksin ini kita kira mempunyai efektivitas, keamanan, ya, dan kemampuan yang sama saya kira. Ya. Kemudian vaksin-vaksin yang lain, ada juga vaksin yang dibikin di Amerika katakanlah. Amerika teknologinya baru RNA, DNA. Tapi pada waktu dipakai mungkin nanti akan lebih sulit ya karena dia memakai cara tertentu untuk memasukkan vaksinnya itu ya, vaksinasinya. Kemudian menyimpannya di sangat dingin di minus 20 atau 70. Sedangkan kalau vaksin Sinovac dan satu lagi yang ada dari Cina juga itu bisa dipakai diberikan disimpan di 2 sampai 8 seperti vaksin-vaksin selama ini. Kita kan sudah pakai vaksin lama ya dari tahun 1970. Departemen Kesehatan itu udah punya center-center vaksinasi, sudah punya tenaga vaksin yang baik yang sudah dilakukan di berbagai puskesmas, posyandu di seluruh Indonesia yang sudah terlatih ya, sudah terlatih juga untuk mengecek kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi saya kira kita akan mendapatkan vaksin yang paling baik yang cocok untuk kita. Dan juga Sinovac ini platformnya, jadi dia adalah inactivated. Dia itu yang sudah mati, dimatikan dengan zat tertentu, ya, kimia tertentu. Kemudian kalau inactivated, dia tidak seperti yang hidup dilemahkan mungkin masih bisa ya menjadi tidak lemah. Tapi yang inactivated itu sangat aman, ya. Hanya memang dia itu bisa harus diberikan lebih dari 1 kali. Makanya yang di Indonesia ini diberikan 2 kali dengan selang 14 hari. Ya. Kalau yang lain itu vaksinnya masih di dalam percobaan semua, belum ada yang selesai sampai fase 3. Ya. Namun karena ada emergency diperbolehkan kita tidak melakukan fase 3 sampai akhir, tapi pengamatan 2-3 bulan saja. Asal tidak ada apa-apa, 1, 2, 3 asal aman, itu sudah boleh dipakai secara terbatas. Kapan hasil dari uji klinik fase 3 di Bandung, Jawa Barat ini akan dibuka ke publik? Kami mendengar informasi bahwa laporan awalnya akan disampaikan ke Badan POM pada akhir tahun ini. Seperti apa, Prof, tanggapan Anda? Jadi gini, waktu kita mulai kebetulan saya medical advisor di penelitian itu, jadi pada waktu kita mulai, bulan Juli Agustus, kita mulai menyuntik bulan Agustus September, itu suntikan yang pertama itu namakan suntikan ke-0, dan yang kedua itu suntikan ke-1 14 hari kemudian. Nah, sesudah itu, yang suntikan kedua itu harus diikuti selama 2-3 bulan. Ya. Nah, 2-3 bulannya itu jatuhnya adalah kurang lebih bulan Desember. Sebanyak 540 relawan yang sudah disuntik 2 kali itu pada bulan Desember selesai pengamatan selama 2-3 bulan itu. Nah, pada waktu itu dilaporkan ke BPOM. Nanti Januari BPOM itu akan melakukan evaluasi yang disebut interim evaluation, evaluasi antara. Jadi sebelum selesai, sebetulnya kalau 6 bulannya itu bulan Maret, ya. Tapi karena kita keadaan emergency, maka supaya Bio Farma bisa membuat vaksinnya mulai Januari bisa dibuat, maka dilakukan laporan yang di tengah yaitu di interim pada bulan Januari. Mudah-mudahan Januari kita akan mendapatkan evaluasi dari BPOM atas
keamanan, kebaikan, khasiatnya, dan juga kadar antibodinya baik itu dari BPOM. Itu yang disebut emergency use authorization. Jadi diberikan suatu surat ataupun suatu izin untuk bisa diproduksi oleh Bio Farma, kemudian diberikan kepada masyarakat secara terbatas. Yang Prof. Cissy, lalu kriteria seperti apa sehingga BPOM kemudian bisa mengeluarkan izin penggunaan darurat? Itu adalah itu ranahnya BPOM ya. Tapi yang saya tahu bahwa kita harus menyediakan semua informasi mengenai jalannya penelitian ini sampai akhir, kemudian data-data mengenai antibodinya, kadarnya berapa dari setiap orang yang pada waktu mulai, kemudian pada waktu 14 hari, kemudian 30 hari kemudian ya dari waktu suntikan kedua. Jadi itu semua harus diserahkan, akan dipelajari, kemudian ditanya, kan setiap relawan itu mendapatkan buku ya untuk mencatat keluhan-keluhan selama dia ikut dengan penelitian, keluhan-keluhan sesudah dia disuntik ya, ada gejala lokal yaitu yang sakit, merah, itu semua dicatat, kemudian juga demam, kalau ada demam, kemudian berapa tinggi demamnya, kemudian gejala-gejala lain yang mungkin timbul. Jadi selama observasi 2-3 bulan sampai 6 bulan nanti, setiap relawan itu masih harus melaporkan setiap kejadian yang ada padanya. Ya. Jadi mereka tidak boleh tidak melaporkan. Itu semua akan diberikan ke BPOM, nanti BPOM akan melihat kalau itu dibilang aman, baik, ya bisa dipakai, BPOM akan memberikan surat untuk itu ke pemerintah, ya, ke Bio Farma. Baik, Prof. Cissy, kita harus kembali jeda. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Jadi pemirsa, pastikan Anda masih mengikuti Dialog Indonesia Bicara. Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Kami masih membahas terkait dengan keamanan vaksin dan fakta serta mitos terkait vaksin. Dan laporan interim atau laporan antara akan disampaikan ke BPOM ini pada Januari. Lalu laporan secara menyeluruh atau uji klinis ini selesai, kiranya akan selesai pada bulan apa, Prof? Selesainya itu bulan Maret, April. Jadi laporan akhir itu akan disampaikan pada bulan Juni kurang lebih mungkin. Itu Prof Nandi yang tahu, tapi saya kira kalau dihitung 6 bulan itu sampai Maret, kemudian April, Mei, kemudian semua beres mungkin Juni, Juli itu semua penelitian itu selesai. Namun pada pemakaian vaksin tidak berhenti sampai di situ. Ada yang disebut post marketing atau sesudah diedarkan, sesudah dipakai, tetap harus dievaluasi selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kenapa? Karena KIPI bisa muncul sewaktu-waktu, ya. Jadi tetap penelitian itu harus dilakukan. Jadi kita lihat juga nanti, mungkin sesudah 6 bulan diperiksa lagi kadar antibodinya sudah menurun belum. Kemudian 6 bulan lagi diperiksa lagi. Biasanya sampai bertahun-tahun itu dilakukan karena kita pengen tahu kapan dia harus disuntik ulang. Ya. Itu salah satu dari apa yang disebut post marketing evaluation, juga untuk lihat kadar antibodinya, jadi kemampuan vaksin itu untuk menjaga kita berapa tahun atau berapa ini. Seperti kita tahu vaksin itu ada yang lama, ada yang cepat. Influenza itu hanya 1 tahun, kemudian harus diganti karena virusnya berubah. Baik, jadi masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus kita ikuti dan kita jalani bersama begitu, Prof. Prof tadi sempat menyampaikan bahwa para relawan di Bandung, Jawa Barat ini mereka setiap hari harus mencatat semacam keluhan jika kemudian mereka mendapati pada diri mereka. Lalu sejauh ini, Prof, dari para relawan tersebut, kiranya keluhan apa yang dirasakan oleh para relawan pengujian vaksin COVID Sinovac ini? Yang saya dapat laporannya, juga saya sering ngobrol dengan Prof Kusnandi, dengan tim, bahwa selama ini tidak ada keluhan yang berlebihan. Hanya ada merah di tempat suntikan, ada sakit, ada demam,
paling lama 3 hari itu sudah hilang dengan sendirinya, kadang-kadang tanpa pengobatan. Dan kita juga tahu bahwa di dalam fase 3 ini ada 2 kelompok. Kelompok yang satu mendapatkan vaksin, kelompok yang satu mendapatkan placebo atau yang bukan vaksin. Nah, pada kelompok itu dua-duanya nanti akan dibandingkan. Misalnya kalau merahnya besar sampai dia sakit tidak bisa gerakan tangan, itu ada berapa di yang vaksin, ada berapa di yang placebo. Jadi itulah nanti yang dievaluasi. Nah, selama ini yang saya dengar itu tidak ada yang terlalu parah ya, tidak ada yang parah malahan ya, semua ringan-ringan saja. Salah satu pertanyaan yang berkembang di masyarakat juga adalah terkait dengan jika kemudian uji klinis tahap 3 ini dinyatakan berhasil, vaksin memiliki efikasi, memiliki manfaat terhadap tubuh manusia, apakah para relawan yang jumlahnya 1.620 orang ini tidak perlu kembali mendapatkan vaksinasi? Nah, itu. Untuk para relawan yang sudah mendapat vaksin 2 kali, tentu dia tidak akan diberikan vaksin. Tapi pada relawan yang diberikan placebo, akan segera diberikan vaksinasi pada saat selesai penelitian. Ya. Jadi begitu selesai penelitian, bulan Maret mungkin, bulan April, mereka akan diberikan vaksinasi sama 2 kali juga. Nah, untuk yang lain, karena kita belum tahu lamanya antibodi itu di dalam tubuh berapa lama bisa memproteksi, itu masih harus menunggu hasil penelitian yang tadi, post marketing tadi, ya, yang sesudah ini. Kita ada penelitian lain mungkin nanti yang dilakukan khusus untuk mengevaluasi kadar antibodi yang tersisa di dalam tubuh seseorang. Karena sekarang virus ini masih belum bisa dimengerti sifatnya. Ada yang udah sakit lagi, ada yang terinfeksi sudah negatif, positif lagi. Jadi masih di dalam penelitian semuanya. Jadi merupakan tanda tanya besar ini sifat-sifat virus yang akan mempengaruhi juga sifat-sifat dari vaksin. Teman-teman yang menjadi relawan di Bandung juga sempat mempertanyakan ketika ini masih dalam tahapan uji klinis fase 3, artinya teman-teman masih mendapatkan penyuntikan, lalu kenapa kemudian pemerintah sudah melakukan pemesanan vaksin dengan jumlah tertentu ke sejumlah negara. Apa mungkin Prof yang bisa dijelaskan terkait kenapa harus dengan cepat melakukan pemesanan kepada produsen vaksin? Ya. Saya kira pemerintah itu sangat tanggap ya, dia ingin melindungi rakyatnya. Kita lihat sendiri, di kita itu susah melakukan protokol kesehatan. Masker dipakai seenaknya, ke tempat umum lebih sering, apalagi kalau libur di Bandung itu macet karena orang-orang datang tidak pakai masker lagi. Kalau saya jalan itu pakai saya ngeri. Jadi pemerintah pikir ini harus ada tindakan sesuatu. Itu mungkin yang saya baca dari laporan-laporan koran, media, ya, kemudian pernyataan dari para menteri, dari Pak Presiden. Jadi semua itu mencari cara yang paling baik untuk rakyatnya tentunya. Dan kita tahu jumlah vaksin di dunia itu sangat sedikit. Semua produsen vaksin tentu membuat untuk negaranya masing-masing, meskipun WHO membantu untuk yang low middle income country ya. Mereka juga ada yang disebut suatu fasilitas COVAX yang mencatat negara-negara lower middle income ini mana yang tidak bikin vaksin yang perlu vaksin gitu ya. Nah, makanya saya kira pemerintah itu merasa bahwa kemungkinan dengan bisa membeli, bisa menyehatkan rakyatnya lebih cepat. Tapi memang kalau akhirnya Pak Presiden bilang tidak usah, itu karena aman, memang kalau izin yang diadakan di Cina itu memang hanya untuk masyarakat Cina tentunya di dalam yang awal. Makanya BPOM sama MUI pergi ke Cina itu untuk melihat secara langsung apakah ini halal, apakah ini benar bikinnya, apakah aman, meskipun memang laporan keamanan sudah ada di publikasi ilmiah internasional, di majalah yang bagus ya, yang terpercaya. Namun tetap BPOM itu harus melihat bagaimana sih keadaan yang sebenarnya. Nah, sesudah BPOM ke sana, barulah mungkin diputuskan kita menunggu BPOM pulang. Jadi sama MUI ya, untuk bisa
memberikan yang aman, yang terbaik, yang tidak tergesa-gesa, kata Pak Presiden juga. Baik, jadi tentunya negara hadir serta juga sudah cepat tanggap dengan melakukan pemesanan karena harus melindungi masyarakat Indonesia tentunya yang juga jumlahnya tidak sedikit begitu Bu. Terkait dengan vaksin yang sedang diuji klinis di Bandung, Jawa Barat ini Bu, lalu kemudian ketika ini dinyatakan berhasil dan memiliki manfaat dan sudah tersedia vaksinnya ada di Indonesia, kira-kira kelompok mana yang kemudian harus mendapatkan vaksinasi lebih awal? Walaupun memang seluruh warga negara Indonesia memiliki kesamaan hak dan juga harus terlindungi. Ya, betul. Ini bukan karena ini lebih baik, itu lebih harus dilindungi, tapi jumlah vaksin memang terbatas sedikit. Dan di seluruh dunia itu sama. WHO sudah menyatakan juga sama bahwa yang pertama itu diharapkan diberikan orang yang di garda terdepan, yaitu nakes yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Juga para yang mendampinginya ya, misalnya dari Polri, dari TNI, semua garda terdepan itu harus didahulukan. Nah, untuk yang selanjutnya memang nanti tergantung dari jumlah vaksin yang akan bisa dihasilkan oleh Bio Farma dan bisa dibeli dari Sinovac tentunya. Kalau memang akan pakai vaksin Sinovac saja, mungkin memang harus direncanakan dari sekarang. Jadi tentu seperti apa ya, yang makin lama makin banyak, makin lama makin besar lingkarannya. Dari mulai nakes saja, yang COVID kemudian di garda depan, kemudian mungkin orang-orang yang berhubungan dengan ekonomi, kemudian juga untuk tujuannya yang sama, tentu untuk menyejahterakan, mengembalikan kesehatan, dan juga jangan merasa bahwa kalau kita nggak kebagian sekarang itu kita nggak penting, pemerintah nggak tidak, semua itu akan dihitung betul-betul dan ditentukan berdasarkan jumlah vaksin yang tersedia. Jadi makin lama nanti makin banyak, insya Allah dalam waktu sebentar bisa sampai 70%, katanya dengan 70% tercapailah herd immunity, imunitas populasi. Atau yang disebut juga kekebalan kelompok begitu ya Prof. Kita ingin membahas lebih jauh terkait dengan kekebalan kelompok tersebut, namun kita harus jeda terlebih dahulu Prof. Jadi pastikan pemirsa Anda masih bersama kami di Televisi Republik Indonesia. Penularan virus COVID-19 sedemikian cepatnya. WHO telah menetapkan situasi pandemi. Meski pandemi belum usai, besar harapan. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Tadi kami sempat membahas terkait dengan kekebalan kelompok atau herd immunity. Kita akan kembali tanyakan apa yang dimaksud dengan herd immunity ini kepada Prof. Cissy. Prof. Cissy mungkin bisa dijelaskan lebih lagi Bu terkait dengan kekebalan kelompok ini. Kenapa begitu penting untuk kemudian bisa memutus pandemi COVID-19? Ya. Jadi memang sekarang sedang banyak ya dibahas tentang herd immunity atau kekebalan kelompok atau imunitas kelompok, imunitas populasi, imunitas komunitas ini. Jadi ada satu hitungan epidemiologi ya. Kalau kita mencapai ambang dari imunitas kelompok ini, maka itu akan merupakan hal yang baik untuk mengurangi transmisi, bahkan menghilangkan nantinya. Jadi kekebalan kelompok adalah kekebalan yang harus dicapai untuk mendapatkan imunitas bagi kelompok di sekitar populasi itu, kelompok tertentu. Katakanlah begini, untuk setiap penyakit itu lain. Ya, kekebalan kelompok itu dicapai bila jumlah orang yang sudah imun, baik melalui imunisasi, baik melalui sakit, penyakit, dia sudah menghasilkan antibodi, sudah imun, itu bisa mencapai ambang tertentu. Nah, untuk COVID ini, secara epidemiologi, mathematical model, dihitung kemungkinan yang harus dicapai adalah 70%. Dari mana mendapatkan angka itu? Mendapatkan angka itu adalah dengan menilai terjadi kemampuan penyakit untuk menular.
ya, kemampuan virus itu untuk menularkan penyakit. Katakanlah gini, ada yang disebut reproduction number, nomor untuk reproduksi ini. Jadi itu adalah yang dihitung atau ditentukan ataupun dari matematik oleh para epidemiologi, berapa banyak orang bisa tertular oleh seseorang yang punya sakit ataupun positif COVID misalnya. Jadi kalau satu orang positif COVID, kalau RO-nya 3 bisa menulari ke 3 orang. Kemudian yang 3 orang menulari masing-masing ke 3 orang. 3 orang terusnya begitu. Sampai akhirnya tercapai 70% dari lingkungan itu imun. Dia tidak akan lagi menular, tidak bisa lagi menular kemana-mana karena 70% sudah imun. Yang 30% itu bisa terlindungi oleh yang sudah imun ini. Jadi dia akan tidak tertular juga. Ya, itu yang disebut herd immunity. Kenapa sangat diinginkan? Yaitu kalau itu tercapai, maka penularan makin lama makin kecil, akhirnya hilang dengan sendirinya. Tapi tidak sesegera misalnya sekarang disuntik ada antibodi, minggu depan udah herd immunity, enggak. Jadi antibodi juga butuh waktu ya untuk timbulnya. Jadi begitulah herd immunity itu. Kalau yang paling cepat menular adalah campak sama batu perjan. Dia bisa menularkan 1 orang ke 15, 1 orang ke 18 ya kalau batu perjan. Jadi dalam waktu yang singkat 1 orang itu bisa menularkan ke banyak orang. Nah itu mencapai herd immunity-nya itu sampai hampir 100%, 95% ya harus tercapai untuk campak ini. Jadi tiap penyakit itu mempunyai kemampuan penularan yang berbeda-beda, dan itu yang ditulis dengan RO tadi ya. Makin dia cepat menular, RO-nya makin tinggi ya. Kayak campak RO-nya 15, eksklusif RO-nya 18 misalnya ya. Berarti ambang herd immunity yang harus dicapai juga makin tinggi ya. Untungnya untuk COVID itu tidak terlalu tinggi ya. Untuk COVID itu masih sekitar 3 sampai sekarang katanya. Itu disebut herd immunity. Baik. Jadi kalau sudah tercapai, orang-orang yang tidak divaksin, misalnya bayi-bayi kecil yang belum bisa divaksin, ataupun orang-orang yang sakit berat, ataupun gangguan sistem imun, dia kan nggak bisa divaksin misalnya, nah itu terlindungi oleh orang yang 70% sudah punya imunitas. Baik, Prof. Cissy, setiap negara tentu memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda begitu. Kebetulan Indonesia merupakan negara dengan penduduk tertinggi nomor 4 di dunia. Lalu apakah untuk mencapai kekebalan kelompok ini akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk juga, Prof? Ya, tentu saja. Karena yang disebut 70% populasi itu 70% dari 270 juta jiwa kita. Ya. 270 jiwa. Dihitungnya untuk vaksin yang kita butuhkan adalah 167 juta orang. Kalau diberikan 2 kali jadi 350 juta dosis, banyak sekali ya. Mana ada negara yang bisa menjual begitu. Makanya itu adalah 70%-nya. Ya, tapi kalau seandainya nanti itu sudah bisa tercapai, merata begitu, nah itu mungkin bisa dikatakan bahwa herd immunity di Indonesia sudah tercapai. Tapi kalau misalnya baru di Bandung saja yang 70% yang tercapai, ya herd immunity itu untuk Bandung saja. Jadi memang herd immunity itu suatu populasi tertentu. Baik, Prof, tentu saya juga ingin membahas terkait penting apa masyarakat harus mendapatkan vaksin jika kemudian nanti vaksin untuk COVID-19 ini tersedia. Namun pertanyaan tersebut kita akan jawab usai jeda berikut ini. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Televisi Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Televisi Republik Indonesia. Kami masih membahas terkait dengan keamanan vaksin dan saya akan kembali terhubung dengan Profesor Cissy Kartasasmita dari Bandung, Jawa Barat. Prof. Cissy, tadi di sebelum jeda kita sempat bertanya seberapa penting sebetulnya masyarakat harus divaksinasi atau mendapatkan vaksin, khususnya jika nanti vaksin COVID-19 tersedia. Ya, jadi kalau nanti vaksin itu tersedia, pemerintah akan membuat satu program
untuk siapa yang akan itu pada waktu itu, pada bulan itu dan seterusnya. Kalau saya kira karena vaksin ini merupakan vaksin untuk mencegah penyakit yang menyebabkan pandemi. Jadi kita sebagai masyarakat janganlah menunda lagi. Begitu gilirannya kita divaksin, segera kita vaksin karena vaksin ini sudah tahu aman, ya. Nanti mungkin kalau yang pengen tahu halal nanti dari MUI tentunya, ya. Jadi kalau itu sudah lewat semua aman, halal semua, udah nggak usah dipikirkan lagi bahwa dia akan divaksin atau tidak. Tetap harus divaksin dan itu untuk sendiri dan juga untuk masyarakat. Kita sebagai bagian dari masyarakat tentunya harus berkontribusi untuk kesejahteraan kita semua. Kalau banyak yang nggak mau divaksin, tentu pandemi ini nggak akan berakhir sampai kapan? Ya, dengan vaksinasi aja kita belum langsung segera bisa hilangkan protokol kesehatan 3T itu masih harus dilaksanakan. Kita belum tahu pasti sampai kapan, sampai semua yang harus divaksin sudah divaksin tentunya. Ya, sampai nanti seperti di Taiwan katakanlah sudah nol, tidak ada lagi diketemukan pada tes, pada tracing itu tidak ada lagi diketemukan kasus. Itu merupakan hal yang baik tentunya. Tapi kalau sebagian besar atau banyak yang tidak mau karena segala macam alasan, itu kita sebagai bangsa, sebagai anggota masyarakat tentu tidak diinginkan hal itu oleh pemerintah. Pemerintah sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan harga vaksin juga tidak murah, ya. Dan itu harus diapresiasi atau diberikan satu penghargaan oleh kita sebagai masyarakat. Ya. Jadi mudah-mudahan saya sih inginnya semua membantu untuk edukasi, semua membantu untuk menginformasikan vaksin itu aman. Kemudian vaksin itu sudah diperiksa oleh MUI, kemudian vaksin itu sudah disediakan oleh pemerintah, sebagian untuk yang mampu memang mereka harus berbayar. Tapi pemerintah juga mengusahakan supaya harganya tidak mahal. Ya. Jadi apalagi yang akan menjadi alasan? Marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan vaksinasi pada waktu kita memang harus mendapatkannya. Itu mungkin yang saya inginkan, dan terutama dari media. Media itu berpengaruh sangat banyak terhadap edukasi masyarakat. Jadi dengan edukasi dari media, dari kita, yang dari perguruan tinggi, dari semua unsur masyarakat, ya, bisa misalnya Pak Ustadz ke masjid-masjid, misalnya di gereja, di mana semua, tolonglah bersama-sama kita bersatu kali ini supaya pandemi cepat berakhir. Kita bisa beraktivitas yang lebih normal kembali. Terakhir, Prof. Cissy, mungkin apa yang bisa disampaikan atau apa yang sebetulnya bisa kita lakukan sambil kita menunggu vaksin COVID-19 ini tersedia? Ya, sambil menunggu COVID, tetap kita melakukan 3M, kita memakai masker dengan benar, kemudian kita menjaga jarak, kemudian kita mencuci tangan teratur, 3T, tes harus dilakukan, tracing harus dilakukan, treatment. Jadi kalau kita sebagai masyarakat kita akan berkontribusi, ada satu pemeriksaan yang harus dilakukan, lakukanlah itu semua. Ya. Kemudian juga jangan pergi ke tempat ramai. Ya, kemarin diliburkan 4-5 hari, wah saya lihat di televisi itu sampai masif di mana-mana. Kita sebagai anggota dari masyarakat berusaha untuk berkontribusi supaya semua bisa mendapatkan yang paling baik, ya. Kemudian juga saya kira vaksin itu sudah melalui berbagai tahap dari fase 1, fase 2, fase 3, keamanannya selalu dilihat, selalu dinilai, ya, sudah aman. Kemudian efektivitasnya dia sudah mempunyai kadar antibodi yang baik, ya. Kemudian yang ketiga dia bisa efikasinya dia bisa mencegah sampai 70%. Ya, meskipun kata WHO 50% saja cukup dia mencegah penyakit. Jadi itu semua sudah merupakan hal yang paling baik yang bisa disiapkan. Nah, tinggal keinginan kita, support kita untuk melaksanakan vaksinasi massal. Ya, kalau seandainya itu semua tercapai, insya Allah kita akan kembali bisa melaksanakan kegiatan dengan lebih santai, ya, kembali ke semula. Mudah-mudahan bisa kembali ke semula. Ya.
itu mungkin. Jadi janganlah menolak kalau kita ada tawaran untuk imunisasi, karena itu merupakan usaha selain dari 3M, 3T, imunisasi itu support untuk kita cepat melalui pandemi. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Cissy telah banyak menyampaikan informasi kepada kami. Kalau boleh saya simpulkan bahwa sambil menunggu vaksinasi COVID-19 ini tersedia, tentu kita harus tetap menjalankan atau menegakkan protokol kesehatan. Selain itu juga kita harus mendukung pemerintah dengan yang telah cepat tanggap melakukan pemesanan terhadap vaksin COVID-19 tentunya untuk menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia serta memulihkan perekonomian Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Cissy Kartasasmita, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, telah bergabung bersama kami malam hari ini di Dialog Indonesia Bicara. Untuk selalu ingat pesan Ibu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun. Saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.